Selamat sore kawan-kawan semua. Ya, ini karena masih berada di laut jadi jarang ini kita upload. Sampai saat ini masih di laut, dan kalau tidak ada halangan akan kembali ke Indonesia tanggal 20 Agustus bulan ini. Ya, selama 3 minggu ini kita banyak menghadapi masalah, baik di tempat kerja maupun di lokasi sini, karena ada beberapa orang di lokasi sini tapi bukan di tempat kita terkena COVID-19 dan helikopter harus mengantar mereka untuk diisolasi. Ya. Juga kemungkinan besar juga saya sudah, setelah balik nanti ini bulan ini, kemungkinan besar saya tidak mau lagi kembali ke sini, karena situasi di negara kita sendiri COVID-nya makin meningkat. Kita juga tidak tahu, karena ada oknum-oknum juga yang mengambil keuntungan dengan adanya COVID atau pandemik ini. Maka terkutuklah mereka yang mengambil keuntungan daripada pandemik, biar orang yang bukan COVID tapi di COVID-kan. Di Ghana sini, khususnya di daerah Takoradi, mengapa mereka kurang kasus COVID di sini? Karena ya media-media di sini tidak terlalu menghebohkan. Kemudian tidak terlalu banyak hoax seperti di negara kita. Terjadi pertentangan baik itu posisi, tapi masyarakatnya juga di sini saya lihat mereka tidak istilahnya paranoid ya dengan kasus COVID di sini. Mereka tetap bekerja normal, tidak ada lockdown di provinsi sini di Ghana, dan mereka juga saya lihat tidak memakai masker, tapi saya melihat tidak ada juga korban berjatuhan di jalan ataupun ambulans meraung sana sini. Jadi negara juga ini sangat diberkati. Saya dengar kasusnya hanya 1.000 lebih kematian. COVID-nya kurang lebih 90.000, 100.000 mungkin sekarang ya. Tapi yang banyak juga yang sembuh. Dan mereka belum menutup pintu buat orang-orang asing, baik dari Eropa bahkan India sekalipun, mereka tidak menutup pintu di negara Afrika Ghana ini. Jadi itulah yang bisa kita petik pelajaran mengapa di sini tidak terlalu banyak, karena masyarakat di sini tidak menghebohkan, tidak membesar-besarkan ini COVID ini.
Kemudian walaupun mereka mengikuti protokol juga di ibu kota sana, tapi di sini di kota tempat kita kerja ini biasa-biasa aja. Tidak ada saya lihat ambulans meraung-raung atau orang jatuh di jalan. Wah, kemarin mereka masih menyediakan cuci tangan di depan-depan mall. Nah, sekarang sudah enggak. Jadi saya tidak tahu mengapa, yang jelas sejak COVID pertama kali tahun 2020 awal, yaitu Januari, sampai sekarang di daerah tempat kita kerja ini aman-aman aja masyarakatnya. Nanti kalau misalnya saya cuti, saya akan perlihatkan bagaimana masyarakat di sini tidak memakai masker, tidak ada juga yang ya istilahnya takut. Kemudian mereka ya utamanya tidak membesar-besarkan, tidak mengheboh-hebohkan ini. Jadi jangan sampai flu biasa dibilang COVID. Ya kayak di negara kita tidak ada lagi yang meninggal karena sakit ginjal, semua yang meninggal di COVID kan. Dan pengalaman saya juga, ada ponakan saya yang gejala COVID, ya mau di COVID kan juga, standar COVID. Kemudian kakak juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya ke rumah sakit, ya kemungkinan besar yang mati itu mati ketakutan kali ya. Karena walaupun hilang penciuman, cepat aja itu balik lagi penciumannya. Kawan saya yang baru pulang dari India belayar, mereka sehat-sehat aja semua. Cuma waktu mereka karantina masih sehat, tahu-taunya dengar sudah meninggal. Kemudian ada juga kawan satu perusahaan di sini, dia karantina setelah off, cuma dengar saudaranya sakit di Tanjung Pinang, itu kawan saya. Dengar kemari besoknya dia sudah meninggal, katanya COVID. Jadi bagusnya kemarin dia tinggal di kapal aja kali. Inilah yang membuat saya agak bingung. Tapi kita kalau di Indonesia tetap jaga protokol, saudara-saudaraku, dan tetap mengikuti anjuran pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar supaya benar-benar COVID ini varian Delta yang katanya lebih ganas 8 kali lipat bisa kita hentikan. Tentunya kita berdoa dengan masalah yang kita hadapi ini. Terus apa ya? Mudah-mudahan kita masyarakat juga jangan terlalu membesar-besarkan atau menyebarkan hoax tentang COVID. Ya, supaya orang juga tidak merasa tegang. Kalau memang itu mau ke rumah sakit, tetap saya imbau juga supaya tenaga-tenaga nakes yang sudah kecapean membantu para penderita COVID, tapi ada sebagian juga yang meng-COVID-kan, saya doakan supaya tolong janganlah di COVID-kan orang, karena udah banyak saya lihat. Semoga negara kita ini cepat keluar dari COVID. Kita tetap dukung pemerintahan Jokowi dan Gubernur Anies yang
juga Gubernur Jawa Tengah yang daerahnya diserang paling banyak COVID, supaya segera pulih kembali, dan tolong disanksi bagi rumah sakit yang sengaja mengcovidkan orang karena hanya mau menghabiskan anggaran COVID dari pemerintah, mereka mengcovidkan orang. Iya, itu aja kawan-kawan, semoga sehat semua, dan semoga saya juga bisa kembali tanggal 20 Agustus dan tidak kembali lagi ke sini. Ya, saya pikirkan begitu karena sewaktu-waktu bisa terjadi apa-apa di sini dan kita tidak bisa kembali. Ya, jaga kesehatan. Terima kasih yang sudah subscribe, ya, dan sudah komen. Moga aja negara kita segera keluar dari krisis pandemik ini dan segera turun. Dan sekali lagi saya pesan, seperti negara sini masyarakatnya tidak terlalu membesar-besarkan, dan terus terang aja tidak ada ambulans yang meraung-raung di sini atau antri mau kubur orang, walaupun masyarakatnya tetap melakukan pekerjaan seperti biasa, pasar-pasar aktif, mall juga aktif normal. Ya, karena begitu. Dan mereka di sini jarang itu saya lihat orang Ghana di medsos, di media mereka itu membahas tentang ini COVID ini. Ya, tidak seperti kita terlalu besar-besarkan. Ya, terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa. Salam sehat, jaga kesehatan selalu, dan ikuti protokol. Bye.